Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wartawan mengaku hendak mewawancarai Bapak tahu berapa Bapak mengurusi kesebelasan PSSI Sleman dan saat ini menjabat sebagai apa? Oke ya, jadi ini aja nggak usah terlalu formal dan misal ada pertanyaan yang kalian bisa improv gitu saja, nggak perlu terus baca pertanyaan ke ya. Jadi untuk yang pertama saya di Sleman ini sebenarnya dulunya pemain dari 2007 sampai 2015. Setelah itu setelah selesai dari pemain saya mengambil lisensi pelatih. Alhamdulillah dari 2017 saya sudah dapat lisensi FIDI. Terus kemudian di tahun 2019 jadi pelatih di PSS Sleman Development Center. Jadi untuk pertanyaan yang tadi yang ada di sampaikan itu mulai kapan mengurusnya itu sebenarnya tidak mengurus PSS saya, tapi mengurus yang akademinya. Jadi Development Center itu saya mulai mengurus tahun 2001. PSS Sleman sendiri dibentuk sejak kapan dan siapa yang mendirikan? Kalau PSS Sleman kan berdiri tanggal 20 Mei 1976. Mungkin ada udah tahu ya, karena mungkin sering nonton nggak? Sering ya. Jadi untuk pendirinya itu yang pertama ada Bapak Sudarsono, yang kedua ada Bapak Suryo, yang ketiga ada Bapak Sugiarto, almarhum, yang keempat itu Bapak Subati, yang kelima itu Bapak Handadi. Jadi ada 5 misalnya pendiri kita PSS Sleman. Yang kelima itu mendirikan di tahun 1970. Prestasi PSS Sleman tertinggi apa Pak? Untuk prestasi tertinggi yang PSS Sleman yang jelas itu juara divisi utama, kemudian lolos ke Liga 1 ya, itu di tahun 2018 ya, itu PSS juara Liga 2, kemudian naik ke Liga 1. Itu mungkin prestasi yang tertinggi lah di PSS Sleman. Meskipun sebelumnya di tahun 2013 juga pernah menjadi juara di divisi utama, tapi waktu itu ada dualisme di PSSI, jadi ada yang dari biasa, ada yang dari UPR. Jadi waktu itu memang untuk juaranya tidak ada misalnya naik kasta. Bintang sepak bola asing yang pernah menjadi pemain PSS Sleman siapa dan berasal dari negara mana? Kalau bintang banyak ya dia. Jadi dari sudah berapa tahun PSS berdiri ini kan masih banyak pemain asing yang bermain di PSS Sleman. Tapi yang mungkin kalau saya yang paling berkesan tuh ya dekade sama dari Brasil yang paling berkesan biasanya. Bintang sepak bola yang terkenal dari dalam negeri siapa Pak? Kalau yang terkenal banyaknya deh ya. Kalau sekarang kan mungkin kalau ada siapa sekarang? Saya tahu. PSS 1 pemain PSS. Siapa? Yang di timnas siapa? Saya tahu. PSS di timnas. Artinya? Nah itu Siapa? Nah, bicarakan. Jadi kan memang banyak bintang yang main dulu ada Pak Rudi yang dari PSS Sleman, sekarang ada bicarakan. Jadi memang dulunya lagi ada Stefan Nurdiantoro. Jadi memang dari PSS ini banyak kemunculan pemain-pemain di timnas. Tapi untuk yang skala nasional sih banyak, kan ada Bambang Pamungkas, ada Eleboy, ada Ilham Kusuma, banyak banget. Jadi kalau disebutkan satu persatu bisa sampai sore nanti kan. Bapak ketahui supporter PSS Sleman dan resmi ada berapa kelompok dan jumlah anggotanya berapa orang? Kalau resmi, kalau saat ini kan ada Slemannya sama 3 Jago maksud ya. Untuk anggotanya ya banyak deh ya. Jadi kalau dihitung ya bisa ribuan lah. Jadi memang anggotanya itu banyak yang support PSS.
Apa nama supporter militan PSS Sleman dan siapa ketuanya? Untuk yang militan ya ada dua itu Slemannya sama BCS Liga 1 Basur. Untuk ketuanya saat ini mohon maaf saya tidak tahu. Kalau untuk BCS mungkin nggak ada ketuanya ya, tapi untuk yang Slemannya yang setahu saya sekarang Mas Jate ini yang saya tahu. Tapi untuk saya supporter Sleman itu ada Slemannya sama BCS. BCS kan Liga 1 Basur. Anggota supporter militan terjauh dari mana? Kalau anggota supporter tuh apa sih, misalnya kita tersebar di katakanlah seluruh dunia ya, dalam artian ada yang mungkin misalnya warga dari Sleman atau mungkin sekitar Sleman yang merantau ke luar negeri, itu juga ada juga yang dari Inggris, ada yang Jerman. Jadi memang untuk yang militan itu memang untuk saat ini tersebar, ada yang dari Korea meskipun mereka warga negara Indonesia, tapi mereka bekerja di Korea, Jepang, itu banyak yang misalnya menjadi pendukung dari PSS Sleman. Bagaimana cara untuk menertibkan supporter agar tidak terjadi kerusuhan? Kalau soal ketertiban itu kan sebenarnya tugas dari polisi ya, jadi cuma kita hanya menghimbau. Biasanya kita sebelum bertanding itu ada sedikit pengumuman di media sosial bahwa supporter tidak boleh bawa hal-hal yang dilarang lah, misal pisau, misal dan sebagainya. Jadi himbauan itu pasti ada, tapi yang jelas untuk lebih detailnya untuk ketertiban itu dari pihak keamanan atau pihak dari kepolisian. Apa sanksi atau hukuman bagi supporter yang membawa batu, senjata tajam, juga minuman keras? Kalau sanksi ya, saya biasanya tidak boleh menonton di pertandingan selanjutnya. Jadi untuk sanksi itu kan memang beragam. Jadi kebijakan dari klub biasanya misal ada supporter yang lulus dan sebagainya itu setelah pertandingan saja itu tidak diperbolehkan untuk menonton. Untuk stadion PSS Sleman di mana, Pak? Untuk saat ini stadion kita ada di Maguwarjo, namanya Maguwarjo International Stadium, bisa di Kamis. Itu kayaknya sudah berdiri itu sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Memang udah lama, cukup lama. Mungkin sama adik-adik ini luar stadionnya. Leren tahun berapa nih? 7 tahun kan, jadi memang sudah cukup lama, dan alhamdulillah tahun ini sudah mulai renovasi yang cukup bagus. Jadi nanti setelah lawan Semarang, kita akan berkandang lagi di Mebola lawan Persija. Kapasitas menonton stadion berapa orang? Kalau kapasitas sekitar Sekarang tuh 20 ribuan ya, 21 ribuan ya. 21 ribuan penonton lah, karena sekarang sudah ada single seatnya, jadi mungkin untuk kapasitas agak sedikit menurun dari yang tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana Pak jika umpamanya jadwal tanding PSS Sleman bareng dengan pertandingan PSSI dengan negara lain di stadion yang sama? Ya, kalau jadwal itu biasanya kalau dari PSSI itu jarang ya yang bentrok dengan kepentingan klub. Jadi di situ ada jeda kompetisi. Jadi memang kalau misal timnas mau main di Papua, ya kemungkinan besar PSS waktu pertandingan itu tidak ada jadwal pertandingan. Jadi mungkin di minggu itu jadwal untuk kompetisi Liga Indonesia off, diganti dengan jadwal tim nasional lagi. Kalau Bapak sendiri kesebelasan Liga Eropa yang Bapak suka, kesebelasan apa yang dari siapa tokoh sepak bola Indonesia? Kalau klub ya, di luar negeri ya, jadi sebenarnya kalau saya sih di belakangnya sih Manchester United. Tapi untuk pemain, saya lebih senang ke Zinedine Zidane. Apa tanggapan Bapak tentang PSSI dan naturalisasi pemain? Kalau tanggapan soal naturalisasi sebenarnya cukup bagus ya.
dalam artian itu kan naturalisasi membuat pemain lokal kita belajar bagaimana mengupgrade level mereka, di mana pemain naturalisasi kita ini juga sudah bermain di top level liga terutama di Belanda, di Italia. Jadi ketika mereka bergabung dengan tim nasional kita, ya otomatis pemain muda kita, pemain dari lokal kita akhirnya mau tidak mau mereka harus upgrade level mereka. Jadi cukup positif buat saya. Apa pesan-pesan Bapak untuk teman-teman ini di RI Ma'arif Gunung? Pesan saya sih untuk teman-teman adik-adik di MI Ma'arif Gunung Pring ini ya, jadi semangat belajarnya, saya patuh sama guru, sama orang tua, sama terus ya jangan kayak apa ya, saya bermain HP. Terus kan saat ini kan kadang masih banyak main HP, nge-game dan sebagainya, terus ngaji, rajin juga. Yang jelas apa yang kalian cita-citakan harus mulai dipersiapkan mulai tahap kalian belajar di MI. Itu saja. Ada lagi? Cukup? Sekian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.